Selamat sore, selamat bergabung sobat-sobat PHR di episode kedua dari obrolan of the day Blog Rokan. Saya lihat sudah beberapa orang join. Suara saya kedengaran nggak ya? Moga-moga suara saya kedengaran ya. Jadi ada halo Mbak Dea. Cukup jelas ya suara saya Mbak Mas Ibnu, makasih Mas Ibnu. Very clear. Alhamdulillah. Jadi kita tunggu beberapa saat lagi, kemudian kita mulai acara live-nya. Terima kasih Mbak Jihan. Saya lihat ada Mas Hari Wahyu Aldani. Alhamdulillah. Oke, jadi sedikit gambaran, ini episode kedua dari obrolan of the day. Obrolan of the day episode 1 sudah kita jalankan dengan baik ya beberapa minggu yang lalu. Halo Mas Didahans. Di episode 1 kita bicara masalah safety. Di obrolan episode kedua ini kita akan banyak diskusi terkait Blog Rokan. Jadi buat kawan-kawan yang ingin tahu lebih banyak tentang Blog Rokan, akan kita coba diskusikan dalam 1 jam ke depan. Oke? Oke, kalau gitu kita mulai aja. Saya lihat sudah banyak yang join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, sobat-sobat PHR. Selamat bergabung di episode kedua dari obrolan of the day, Wilayah Kerja Rokan. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tegar Yulian Rinaldi, dan saya akan menjadi moderator pada episode kali ini. Jadi untuk episode kedua ini, kita akan membahas tuntas Blog Rokan 101. Topik kali ini dipilih untuk memperkenalkan keunikan dari Blog Rokan yang baru saja pindah ke Pertamina. Dan apa yang membuat Blog Rokan ini terkenal sampai ke seluruh dunia. Nah, untuk membantu menjelaskan itu, kita sudah punya narasumber yang luar biasa yang akan kita panggil dalam beberapa saat lagi. Jadi Blog Rokan ini sempat punya produksi 1 juta barel per hari. Jadi dari Blog Rokan sendiri kita sempat punya produksi 1 juta barel per hari, yang saat itu kebutuhan minyak dalam negeri hanya sekitar 600.000 barrel oil per day. Jadi Indonesia waktu itu sempat menjadi salah satu pengimpor minyak yang tergabung juga di dalam OPEC. Oke. Sebelum kita panggil narasumber, saya ingin coba menyapa sedikit beberapa sobat PHR yang sudah join. Selamat bergabung Mas Windarko. Banyak kawan-kawan PHR saya lihat yang join ya. Ada beberapa juga yang sudah join dari fans Tegar Nation. Nah, fans Tegar Nation saya lihat ada Ibu Deastri juga sudah join. Selamat bergabung. Ada Uda Alkindi juga sudah join, selamat bergabung. Ada Mas Subhan, wah pasti join dari lapangan ini Mas Subhan. Ada Abang Rakin yang sudah join juga, dan Dek Rasya. Sudah banyak juga yang komen, halo, selamat sore. Ada yang komen, aku padamu Mas Tegar. Terima kasih Mas Borfik. Moga-moga Mas Borfik ini seorang wanita ya. Ada juga yang komen, moderatornya ganteng. Terima kasih. Jadi ini yang namanya kebahagiaan sesaat ya. Di saat saya membaca komen itu, perasaan saya
bahagia. Tapi begitu saya tahu yang mengkomen itu adalah istri sendiri, komen kebahagiaan itu sirna. Mungkin kebahagiaan sesaat itulah yang cukup menghibur sore ini. Saya yakin juga banyak kawan-kawan Pertamina lain yang sudah join. Selamat bergabung di obrolan of the day WK Rokan. Dan juga kawan-kawan yang dari luar Pertamina. Semoga episode kali ini bisa memberi informasi tambahan lah ya. Terkait pemahaman blok Rokan, dan moga-moga akan menarik ke depannya. Kalau mau join ataupun mau berdiskusi gitu ya. Ayo basket lagi. Wah. Nanti kalau udah pandemi, udah buka lapangan basket, kita basket lagi ya, Mas. Oke. Jadi untuk episode kali ini saya ingin mengundang salah satu narasumber luar biasa kita yang sangat berpengalaman. Coba saya invite dulu Mbak Meita. Oke, kita masih menunggu. Saat ini bertugas sebagai team manager well reliability dan optimization di HO. Jadi beliau adalah pakar yang terus tiap hari mencari cara meningkatkan kehandalan daripada sumur-sumur kita dan mengoptimisasikan pengangkatan minyak. Ya, ini tugas paling berat mungkin ya Mbak Meita. Gimana kita memastikan produksi kita terus naik, baik itu bersifat proaktif maupun reaktif ya Mbak Meita. Selamat bergabung Mbak Meita, apa kabar? Baik, Bang Tegar, apa kabar? Seneng ngelihatnya. Aku nambahin deh, biar nggak cuman istrinya. Bang Tegar ganteng juga. Alhamdulillah. Tunggu saya remove dulu istri saya dari sini ya, supaya aman gitu ya. Izin ya Mbak, ini demi konten aja kok Mbak. Iya. Makasih banyak Mbak Meita. Jadi senang sekali, alhamdulillah si Mbak Meita bisa join ya. Saya lihat tadi ada sedikit kendala mungkin dari sisi saya. Mungkin Mbak Meita bisa cerita sedikit tentang background Mbak Meita dan pengalaman kerja di dunia migas. Silahkan Mbak Meita. Oke, terima kasih Bang Tegar. Selamat sore sobat-sobat PHR. Sebelumnya saya ngelihat di sini tadi yang udah join banyak senior-senior saya, bahkan guru-guru saya juga yang dulu ngajarin, bahkan memulai blok Rokan ya. Saya mohon izin dulu nih sama senior-senior mewakili kisah kasihnya Rokan. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada mau nambahin, monggo silakan nanti di komen gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Meita Silaban. Tadi sudah untuk jabatan saya sekarang di PHR, seperti dijelaskan Bang Tegar, mengurusi kehandalan sumur-sumur kita, terutama saya untuk yang di bagian yang minyak-minyak berat. Bukan karena saya berat, makanya ngurusin minyak berat, tapi memang kebetulan kebagian dapat minyak berat. Dan pengalaman sendiri, saya sendiri masih relatif muda kok Bang Tegar sama semua sobat PHR. Saya dulu kuliah dari Bandung, kuliahnya jurusan teknik perminyakan. Dan saya masih relatif baru juga, baru 17 tahun aja Bang Tegar di dunia migas. Jadi muda lah, masih tampangnya masih cocok lah ya 17 tahun ya. Masih ABG. Makasih banyak Mbak Meita. Jadi kalau Mbak Meita sudah 17 tahun, saya masih 12 tahun Mbak Meita. Jadi saya masih SMP lah ya. Makanya saya nggak berani berdiri sebenarnya Mbak Meita. Saya masih pakai baju putih biru nih, celana pendek. Jadi moga-moga di episode kali ini saya bisa banyak belajar dari Mbak Meita ya. Jadi sekilas saya lihat juga tadi ada Pak Gita Wiryawan yang sudah join. Salah satu idola saya. Selamat bergabung Pak Gita. Semoga bisa bertahan sampai akhir acara ya. Jadi sedikit informasi Mbak Meita, di acara live ini ada kuis untuk para sobat yang akan berlangsung di akhir acara gitu ya. Akan ada 5 pemenang untuk 5 orang yang pertanyaannya terpilih dibacakan. Jadi siapkan pertanyaan masing-masing. Pertanyaannya unik, pertanyaan yang susah lah karena narasumber kita ini sangat cerdas ya.
berwawasan, dan yang paling penting tepat tema gitu ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti berapa nomor HP moderator itu nggak akan terpilih, tapi kalau mau ditanyakan silahkan. Jadi untuk masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher link aja sebesar Rp100.000. Jadi hadiahnya sangat menarik gitu ya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Selama proses sharing awal live ini saya akan shut off dulu komen-komennya. Nanti kita buka lagi menjelang acara untuk kemudian kita bisa baca pertanyaan-pertanyaannya dan bisa kita pilih 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita. Jadi komen saya off-kan sebentar ya. Waalaikumsalam Mas Winoto. Oke. Jadi kita mulai sharingnya. Siap-siap Mbak Meta ya. Pertanyaannya susah-susah gitu ya. Semoga jangan susah-susah. Nggak apa-apa Mbak Meta ini yang nanya anak umur 12 tahun gitu ya. Mukanya aja agak boros dikit. Oke, pertanyaan pertama Mbak Meta. Kita akan lagi mau coba paham gitu, mengupas keunikan dan keistimewaan daripada blok rokan. Pertanyaan pertama, kenapa blok migas ini dikasih nama blok rokan? Silahkan Mbak Meta. Ya, jadi kalau kisahnya awal dulunya gitu ya, blok rokan itu tuh justru namanya blok kangguru, Bang Tegar dan sobat-sobat PHR. Malah kok kangguru malah lebih nggak nyambung ya, karena bentuk WK-nya itu, bentuk wilayah kerjanya itu seperti kangguru gitu, makanya disebut blok kangguru. Tapi kemudian dirubah namanya karena kebetulan blok rokan ini melintasi 5 kabupaten dan 2 wilayah kota. Nah, ada Kampar, ada Pekanbaru, ada Dumai, ada Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Terus kemudian tentunya dong Bengkalis dan Siak ya gitu. Nah, sungai terbesar yang melewati itu adalah Sungai Rokan yang melewati kabupaten-kabupaten itu, walaupun tidak semua terkoneksi gitu ya, tapi pada akhirnya mengarah sama. Semua wilayah ini mengarah ke gimana kita mengalirkan minyak kita ke sisi timur, ke arah Dumai seperti aliran Sungai Rokan. Makanya disebut blok rokan. Seperti nyawanya Sungai Rokan yang menghidupi tanah Riau ini. Gitu Bang Rokan. Bang, kok jadi Bang Rokan ya? Bang Tegar, Iya. gitu ceritanya. Makasih Mbak Meta. Jadi ceritanya filosofinya dalam ya. Dalam. Sangat bagus jawabannya Mbak Meta. Saya jadi tahu kenapa saya akan terus menggunakan blok rokan ke depannya kalau gitu. Dan saya mungkin Mbak Meta udah pernah mengunjungi Sungai Rokan? Menyeberangi pernah. Wah, luar biasa. Jadi memang itu kehidupan lah ya. Kehidupan. Salah satu jantung daripada wilayah Riau ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan sih blok rokan ini ditemukan Mbak Meta, dan kenapa blok rokan ini terlepas sudah berpuluh-puluh tahun berproduksi, masih berproduksi tinggi sampai hari ini? Silahkan Mbak Meta. Iya, ini agak sedikit dongeng ya ini ceritanya ya. Mungkin kembali ke masa yang mungkin bukan masa kita, kalau kita paling bisa bilang saya belum lahir. Kalau ini mungkin uyut saya pun mungkin belum lahir gitu ya. Jadi ceritanya mungkin bahkan sebelum kemerdekaan sekitar tahun 1924 itu pertama kali masih penjajahan Belanda. Mereka menemukan membuat satu peta potensi minyak di daerah Riau ini gitu. Nah, kemudian peta ini menarik investor kita waktu itu dari Amerika, geologisnya ngelihat wah menarik nih ke sini gitu. Tapi menariknya tuh dibilang sama Belandanya gitu, geologisnya tuh bilang nih kayak ini tanah batunya ini granit nih, nggak mungkin ada minyak di sini gitu. Tapi si penelitiannya si geologis yang dari Amerika ini, mereka ngelihat wah ini ada potensi gitu. Jadi dia tetap kekeh untuk melakukan eksplorasi. Ada ini ya, ada yang mau ikutan join. Oke. Ikutan join tapi anonimus. Oke, siap. Sorry Mbak Meta. Nggak apa-apa. Mungkin penasaran dia, kok bisa gitu ya. Jadi akhirnya si geologis ini, dia tetap melakukan penelitiannya sampai dia
sampai ada 20.000 lubang. Kita bayangin aja Bang Tegar, itu butuh satu keteguhan hati membuat 20.000 lubang di wilayah ini untuk membuktikan bahwa memang di sini ada minyak. Kenapa dia kekeh si geologisnya ini namanya Hopper? Karena dia ngelihat ada batuan-batuan yang sebenarnya menunjukkan ini ada loh, bisa jadi ada cadangan loh di sini gitu. Sampai akhirnya dia menemukan, itulah yang kejadian di lapangan Sebanga, ada rembesan gas waktu itu. Wah, confirm nih, ini pasti ada hidrokarbon. Nah, nggak lama dari situ, setahun kemudian ditemukanlah lapangan Duri. Nggak lama dari situ, sekitar setahun 2 tahun, ketemu lagi lapangan Minas gitu. Jadi itu awal kisahnya ditemukannya minyak di wilayah Rokan. Kalau kita flashback ya, di tahun 1924 itu pasti seluruh wilayah ini mostly adalah masih seperti hutan belantara. Terus dia membuat lubang sebanyak 20.000, berarti kan bawa orang, bawa alat, menebas gitu ya, bahkan mungkin doser juga mungkin susah gitu ya, tapi dia dengan segala komitmennya bisa menemukannya. Menurut saya itu impresif sekali ya sejarah penemuannya Rokan. Mungkin itu menjawab Bang Tegar? Iya, ceritanya menarik sekali saya lihat Mbak Meta. Memang ternyata effort untuk mencari minyak itu tidak mudah gitu ya. Betul. Dan 1924 ya. Jadi seperti kata Mbak Meta, masih hutan gitu ya. Bisa Betul. dibayangkan betapa sulitnya kawan-kawan mencari minyak dan melakukan pemboran gitu ya Mbak Meta ya. Iya, betul, untuk pengetesan. Oke, jadi masih berproduksi sampai hari ini tuh kira-kira apakah memang terus mengalir atau ditemukannya area-area baru Mbak Meta? Iya, jadi temuannya waktu itu adalah kalau kita lihat ya, wilayah Rokan ini ada di dalam ibaratnya itu satu cekungan besar namanya Central Sumatera Basin. Nah, ibaratnya itu kalau kita punya seperti kolam yang besar, tapi di dalamnya itu ada ember-ember di dalam kolam itu. Jadi tidak semua terkoneksi gitu ya. Jadi ada ember besar, ada ember kecil. Nah, ember yang besarnya itu mungkin seperti lapangan Minas, kemudian ada lapangan Duri gitu ya. Kemudian yang sedikit lebih kecil, yang sedangnya itu mungkin ada lapangan Bekasap, terus ada lagi lapangan yang kecil-kecilnya. Terus kalau ditanya, kok masih bisa sih produksi gitu ya? Jadi mungkin teman-teman bayangin aja bahwa batuan minyak itu gimana sih kondisinya di dalam, kayak kolam nggak sih, kayak lagu kita itu apa, kolam susu gitu, apakah itu kolam minyak yang di dalam? Enggak gitu, itu batuan, cuman di antara batu itu isinya minyak gitu. Nah, gimana tuh kalau baju aja meresnya susah ya, kan pakai gitu ya, terus sampai orang bikin dryer untuk ngeringin baju. Kebayang gimana menguras minyak dari batu. Nah, gimana meresnya, gimana ngeringinnya gitu ya. Nah, itu pasti tidak semudah itu Bang Tegar. Makanya dengan perkembangan teknologi, mungkin teknologi zaman itu kita sudah bisa produksi seperti disampaikan Bang Tegar tadi sampai 1 juta barrel gitu ya. Tapi dengan waktu kita kan pasti akan berkurang karena ukuran embernya segitu-gitu aja gitu. Tapi gimana kita mengambil minyaknya, nah itu yang terus berproses, kita mempunyai teknologi-teknologi baru untuk mengeluarkan minyak gitu Bang Tegar. Terima kasih Mbak Meta, bagus sekali penjelasannya. Jadi kita juga pengen tahu ini, jenis-jenis minyak itu kan ada banyak gitu Mbak Meta. Mungkin bisa dijelaskan dari karakteristik blok migas yang blok Rokan ini, karakteristik minyaknya seperti apa? Silakan Mbak. Iya, karakter minyak di blok Rokan itu 2 grup besar. Jadi ada minyak ringan dan minyak berat. Nah, yang minyak ringannya ini mungkin yang cukup terkenal tuh yang dari Minas ya, sampai disebut Sumatera Light Crude, bahkan sampai dibilang sweet gitu ya. Kok sweet sih? Bukan karena sweet gitu, bukan, tapi karena dia punya kandungan sulfurnya itu rendah gitu, kandungan sulfurnya rendah dan dia minyak ringan. Nah, makanya harganya juga lebih tinggi karena dia sulfur ini tidak diinginkan di proses pengolahan minyak selanjutnya di refinery karena itu membutuhkan proses tambahan dan itu kan biaya. Makanya Sumatera Light Crude kita sebutnya atau SLC itu harganya menjadi lebih tinggi. Itu yang tipe 1.
Tipe yang kedua ada namanya duri crude atau minyaknya dari duri yang cenderungannya adalah minyak berat. Nah, minyak berat ini kalau ini minyaknya cenderung ada kayak lilinnya gitu, Bang. Jadi dia cenderung lebih susah mengalir gitu ya. Nah, itu apa namanya? Kita perlukan teknologi untuk lebih advance untuk membuat dia bisa lebih mengalir. Nah, harganya kalau dulu mungkin agak sedikit lebih rendah ya dibanding yang Sumatera Light Crude, tapi belakangan ini harganya kompetitif banget gitu. Karena kalau tadi ceritanya tentang sulfur di Sweet Light Crude, duri ini juga sulfurnya termasuk rendah ya, karena dia masih di bawah 0,2% gitu. Tapi dia juga efek greenhouse-nya atau rumah kacanya juga lebih kecil, sehingga dengan yang sekarang yang lagi rame, lagi trending mengenai untuk environmental friendly atau ramah lingkungan, itu membuat harganya juga cukup bersaing gitu Bang Tegar. Jadi dua minyak itulah yang mayoritas yang ada di Blok Rokan. Oke, makasih Mbak Meta. Tadi Mbak Meta banyak menyebut masalah ember kecil, ember besar gitu ya. Dan dua ember besar kita itu adalah lapangan Duri dan lapangan Minas gitu. Bisa dijelaskan sedikit Mbak, apa bedanya lapangan Minas sama Duri? Silakan Mbak. Oke, bedanya tadi dari sisi minyaknya ya, satu minyak ringan, satu minyak berat. Dan yang kemudian adalah cara pengangkatannya gitu. Mungkin aku agak mundur sedikit tadi ya. Kalau tadi itu kan ceritanya ember nih, kemudian ada cekungan besar tengah Sumatera, sentral Sumatera Basin, terus kemudian ada embernya. Embernya itu tadi Duri, Minas. Nah, terus di dalam ember-ember itu kita ambil contoh sampel deh. Bang Tegar minum boba nggak sih? Kan anak SMP minum boba nggak? Katanya tadi 12 tahun. Iya, saya 12 tahunnya udah lama, Mbak. Saya generasi wedang, Mbak. Wedang jahe, Mbak. Anak dawet ya, cendol dawet ya. Sama dawet, Mbak. Nah, bayangkan bahwa sumur atau reservoir itu seperti segelas boba atau cendol. Jadi boba atau cendolnya itu batuan, keras dong. Nah, kemudian kita isilah itu tadi either kalau boba kan teh atau susu gitu ya, kalau cendol ya cendolnya gitu. Itu berada di antara nyelip di antara cendol-cendolnya gitu. Nah, cendolnya ini batu gitu. Nah, ketika kita itu di dalam gelas masih tertutup. Nah, itu berarti belum dilakukan pengeboran. Kemudian kita bor nih, bayangkan kita tusuk dengan sedotan. Itu adalah sumurnya. Ketika kita tekan, dia kan langsung muncrat tuh dari sedotannya. Dia masih punya tekanan mendorong si cendolnya keluar gitu. Nah, itu namanya adalah primary recovery. Jadi dia bisa mengalir dengan sendirinya sampai ke permukaan. Tapi ketika tekanannya lepas, kita nggak pencet lagi tuh gelasnya, kan nggak keluar tuh si minyaknya. Nah, kemudian kita perlu hisap. Nah, itulah pakai pompa. Itu masih di primary recovery juga. Nah, terus habis itu udah disedot nih, nggak keluar lagi nih si cendolnya. Jadi gimana dong? Nah, kita perlu tekan lagi kan? Nah, tapi kalau batuan, kalau cendol ditekan gampang, gelas. Kalau batuan segede ribuan kilometer, puluhan kilometer, atau ini gimana dong nekannya? Nah, itulah kita pakai menekannya dengan menginjeksikan air. Itu namanya water flood. Nah, fungsinya selain menekan, dia kayak nyapu minyak-minyak yang dari pinggir supaya lari ke tengah, supaya ketika kita pas sedot, dapat deh minyaknya. Itu yang kita lakukan di lapangan Minas. Kemudian kalau di lapangan Duri gimana? Mirip kayak tadi tuh. Kalau bedanya, kalau di Duri itu minyaknya berat, cendolnya campur dodol. Susah dong ya, mau disedot juga kayak gimana, nggak keluar-keluar gitu kan. Nah, akhirnya gimana? Harus dipanasin dong, biar dia encer, biar bisa kita sedot. Nah, manasin batu gimana? Masa iya taruh kompor di bawah, di bawah bumi gitu kan nggak mungkin ya gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Ya kita injeksi uap gitu. Jadi kita injeksi uap ke dalam sumur, manasin minyak, jadi dia sudah encer, baru dia bisa kita sedot. Itu kurang lebih proses pengangkatannya, Bang Tegar. Makasih banyak Mbak Meta. Jadi jelas gitu ya, bahwa memang dibutuhkan ada yang
tekanan yang dari awal gitu ya, habis itu sedotan yang fungsinya buat nyedot gitu ya. Kalau boba biasanya kita dikasih sedotan yang lebih besar aja sih Mbak Meta, sama bobanya kita sedot gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu mungkin itu Mbak Meta. Iya, itu sudah ada optimisasinya Bang Tegar. Kita mau pakai sedotan kecil, sedotan besar. Makasih banyak Mbak Meta. Jadi kembali ke secara umum gitu ya. Minyak yang kita angkat ini kan masih tergolong minyak mentah gitu ya. Nah, itu minyak mentah itu bisa kita olah jadi apa aja? Oke, pengolahan minyak itu bisa diolah jadi apa aja, macam-macam. Yang paling utama pasti yang kita pakai setiap hari, dan Bang Tegar pasti pakai tiap hari. Ke kantor naik apa? Naik kendaraan kan? Naik Kendaraan ojek, butuh apa? Naik ojek. Nah, kalau naik ojek, dia butuh apa? Pasti butuh BBM kan? Nah. Ya, supir ojek juga butuh makan. Dia makannya pakai nasi bungkus. Nah, motornya butuh makan, makannya apa? BBM. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Tegar mau terbang-terbang, sama nih, pakai aftur untuk pesawat. Yang berikutnya nih, sekarang kita bisa online, bisa pakai handphone. Kenapa? Handphonenya di-charge, pakai apa? Listrik. Memang ada listrik yang pakai tenaga uap ataupun tenaga dari PLTA, tapi kan banyak juga terutama di wilayah Indonesia yang belum nggak punya sumber daya alam untuk listriknya seperti air gitu, dia kan pakai diesel. Diesel dari apa? Pakai BBM gitu. Itu yang paling dekat dengan kita, yang paling simple. Tapi ada juga produk turunannya, yaitu produk-produk petrokimia, itu produk hilir dari teman-teman di refinery, atau seperti kita yang ada di Putri Hijau Dumai gitu ya. Dan kemudian mereka masuk lagi ke industri petrokimia berikutnya. Ada yang jadi oli untuk ngelumasin mesin, ada yang jadi deterjen, ada yang jadi plastik, ada yang jadi solvent, dan banyak lagi Bang Tegar. Jadi penggunaannya cukup luas gitu untuk produk dari minyak mentah. Oke, jadi turunannya banyak sekali ya Mbak Meta, mulai dari BBM sampai ke plastik tadi ya. Betul, betul. Jadi mungkin pelajaran juga lah buat saya, minyak mentah ini nggak bisa langsung kita injekkan ke mobil gitu ya sebagai bahan bakar, harus diolah dulu gitu Mbak Meta ya. Kalau Bang Tegar mau, silakan. Tapi saya nggak tanggung jawab ya. Apalagi nanti bilang disuruh sama Mbak Meta gitu, saya nggak tanggung jawab. Karena kan mesin itu dia punya spesifikasinya sendiri, dan pasti minyak itu kan ada pengotornya, ada gas meta lapisan komponen dari C1, C2 sampai yang paling bawah gitu ya, dan itu produk lainnya juga tuh yang saya tadi lupa sebut seperti aspal gitu. Dan itu kan satu masuk pengotor yang berat untuk kalau dimasukkan ke mobil gitu, kalau misalnya jadikan BBM. Tapi kalau mau nyoba boleh sih, nanti kabarin saya ya. Iya, nanti saya pinjam mobil Mbak Meta ya. Pertanyaan berikutnya nih Mbak Meta, tadi sudah disampaikan bahwa blok rokan ini terkenal sampai ke seluruh dunia gitu ya. Apa sih yang membuat blok rokan ini terkenal ke seluruh dunia Mbak Meta? Oke, yang pertama, ini yang jargon paling umum kita sering dengar. Size does matter. Ukuran itu penting gitu ya. Rokan tuh terkenal karena ukurannya yang besar, produksinya yang besar. Mungkin kita juga tahu ya bahwa sampai beberapa tahun yang lalu, produksi nasional Indonesia itu dari rokan paling besar, penyumbang terbesar, sampai kemudian ditemukan blok cepu, kita jadi nomor 2. Jadi kalau sekarang kita menyumbang 24% produksi nasional, beda dikit lah sama cepu yang 31%, jadi masih beti-beti lah nomor 2 nomor 1-nya gitu ya. Ini gaya-gaya yang seri juga nggak mau nih. Nah, jadi maksudnya segitu besarnya kontribusinya rokan, besar lapangannya juga. Itu nomor 1 tadi yang size does matter ya, ukuran itu pengaruh. Kemudian yang kedua adalah blok rokan itu paketnya tuh lengkap ya. Kayak tadi sudah sempat saya cerita ya, ada yang kisah primary recovery atau yang sederhana kita cuman pakai pompa aja, ada yang kita pakai injeksi air, terus ada yang pakai tertiary atau enhanced oil recovery atau tahap lanjut, itu seperti tadi injeksi steam,
Dan bahkan di Minas kita juga sudah coba pakai injeksi kimiawi gitu. Nah, itu semua ada di Rokan. Jadi kalau swalayan kita semua ada di sini. Nah, kelebihan yang lain juga adalah kita tuh onshore dan dekat banget dengan masyarakat. Kita bersisian dengan masyarakat. Makanya kalau di Riau itu kan terkenal ada minyak atas, minyak bawah. Minyak atasnya sawit, minyak bawahnya minyak bumi. Gila, kaya banget ya Riau ya. Dan yang paling terakhir, yang menurut saya sangat spesial tentang Blok Rokan tuh boleh lah ya, tadi dari tahun 1924 gitu ditemukannya. Tapi kalaupun dia udah tua, tapi dia tetap kekinian, dia tetap update gitu, dia tetap masuk tuh ke zilenial, karena dia punya digital inisiatifnya jalan. Kita pakai drone juga loh, jadi walaupun tua-tua tetap funky gitu, kita pakai drone juga. Terus belum lagi teknologi application-nya kita banyak banget, tadi sudah disebutkan ikutan-ikutan dengan teknologi pengangkatan lanjut gitu. Itu kan banyak teknologi ikutannya di situ. Terus yang berikutnya lagi adalah proses optimisasi di Rokan makin tua. Terus orang kan mikirnya tuh, wah makin tua pasti ongkosnya makin mahal dong, sama kayak kita makin berumur ya gitu. Ya memang makin mahal, tapi kita harus ada melakukan optimisasi. Nah, optimisasi di Rokan itu sudah cukup masif banget dengan kita menerapkan Lean Sigma. Lean Sigma-nya di mana? Di segala lini. Mau dari proses accounting sampai proses yang paling ujung tuh untuk sampai ke Dumai. Kita banyak melakukan banyak hal. Itu spesial banget dari Rokan menurut saya. Wah, jadi swalayan lah ya. Apa aja ada. Bagus. Jadi memang cukup luas ya cakupan penjelasan Mbak Meta tadi. Mungkin kita yang sering kali diulang sama Mbak Meta adalah oil recovery. Nah, Betul. mungkin buat saya terutama dan kawan sobat-sobat PHR yang lain pengen tahu gitu ya. Kalau proses lifting dan pengangkatan minyak itu secara awam seperti apa sih Mbak Meta? Dan seberapa sulit itu? Karena kita tadi walaupun kita udah tua tapi kita minum boba gitu ya Mbak Meta, kita tetap kekinian gitu ya. Bagaimana sih perkembangan gitu proses lifting kita mulai dari awal mungkin 1924 sampai sekarang tetap bisa berproduksi tinggi, Mbak Meta? Silakan. Iya, itu tadi Bang Tegar seperti yang dijelaskan tadi di depan juga ya. Kita berproses dari yang kita pakai pompa aja, kemudian kita tambahin injeksi air, terus kemudian ada yang pakai tenaga kita injeksi uap panas tadi untuk manasin minyaknya supaya bisa ngalir. Sekarang ada lagi injeksi kimiawi gitu ya untuk mengangkat minyaknya ke atas permukaan. Nah, itu salah satu penerapan teknologi yang kita terapkan di Rokan untuk bisa memaksimalkan produksinya. Kayak yang tadi, meres batu kan susah. Kalau dulu bayangin spons itu kayak batu. Kalau tadinya kita rendam, ada airnya, kita taruh aja ngalir. Tapi lama-lama kan kering. Habis itu harus diperes. Habis sudah diperes diapain lagi? Dipanasin pakai dryer gitu kan. Nah, kayak gitu usaha-usaha kita tuh meres sampai seperes-peresnya untuk ngeluarin minyak gitu, Bang. Dan apa yang sudah kita lakukan di Rokan ini itu kita share keberhasilan ini bukan cuma di antara kita aja ya, tapi juga ke dunia luar gitu, ke seluruh dunia, sehingga lapangan-lapangan kita banyak menjadi referensi juga untuk penerapan teknologi. Jadi kalau mungkin teman-teman mau Google misalnya lapangan yang diinjeksi uap paling besar, coba deh cari yang muncul namanya apa. Terus lapangan yang diinjeksi air terbesar di Asia Tenggara yang muncul mana, itu pasti nyentuh-nyentuh Blok Rokan juga gitu. Jadi keberhasilan kita ini menjadi mengharumkan nama Indonesia juga, gimana kita menerapkan teknologi gitu, Bang. Luar biasa Mbak Meta. Jadi kalau saya tangkap tadi kita punya steam penguap ya. Tadi injeksi uap paling besar di dunia ya di Blok Rokan ini. Betul, betul. Dan untuk injeksi air terbesar se-Asia Tenggara ya, Mbak Meta ya? Iya, betul. Luar biasa sekali. Jadi kita mungkin ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan ke sobat-sobat PHR yang lain. Jadi untuk kolom komen saya on-kan kembali.
Jadi buat kawan-kawan silakan yang punya pertanyaan disampaikan lewat kolom chat ataupun kolom pertanyaan. Dan nanti akan kita pilih 5 pertanyaan yang paling susah untuk dicoba jawab oleh Mbak Meta. Siap. Jadi ada beberapa pertanyaan lanjutan nih Mbak Meta. Mungkin kita juga pengen paham gitu ya Mbak Meta ini sebagai seorang pertiwi istilahnya ya di Pertamina. Pertiwi, yang bekerja betul. di lingkungan yang notabene masih dominan laki-laki gitu ya. Jadi apa sih kerja Mbak Meta sebagai seorang insinyur di PHR ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit buat kawan-kawan yang pengen berkarir seperti Mbak Meta, silakan. Kalau untuk saya sendiri gitu ya, karena background saya teknik perminyakan, peran saya saat ini adalah itu tadi menjaga kehandalan sumur dengan memastikan sumurnya handal terus hidup, kalau nggak cepat mati, terus kalaupun mati segera dihidupkan. Jadi biar 24 jam kita produksikan minyak itu terus gitu ya demi mengejar target produksi. Terus role yang lain apa sih kalau teman-teman misalnya insinyur gitu ya, insinyur yang ada di sini macam-macam, mulai dari menganalisis lapangannya, terus melihat kita harus tadi tuh injeksi, kita harus naikkan injeksi atau turunin nih. Terus kita itu di dalamnya itu ada lapisan batuan beragam. Kita mau lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, mana yang duluan, atau digabung misalnya. Jadi ada melakukan optimasi seperti itu. Kemudian yang lakukan yang lain adalah misalnya, oh daerah sini nih, kayak yang tadi aku cerita ember, sumurnya satu di tengah, sedotannya di tengah. Disedot sampai mati juga nggak akan keluar semua tuh bang cendolnya tuh. Jadi kan harus butuh yang lain tuh. Nah, itu menentukan di mana kita mesti nusuk sedotan berikutnya. Nah, itu juga salah satu pekerjaan dari insinyur, menentukan titik-titik sumur baru berikutnya misalnya. Itu dari yang insinyur nih, insinyur perminyakan. Kalau teman-teman yang ahli nujum atau dukun bersertifikat alias geologis, nah itu mereka yang menentukan tuh mana potensi-potensi berikutnya gitu ya. Saya bilang bersertifikat karena ada ijazahnya, sarjana. Gitu. Nah, itu baru dari cerita subsurface. Teman-teman di lapangan tuh lebih banyak lagi ceritanya gimana tadi saya lupa sebutkan ya, jumlah pipa kilometer pipa yang ada di seluruh wilayah Rokan itu sekitar 13.000 kilometer. Itu kalau dibentangin itu kayak Sabang Merauke PP. PP 2 kali tuh. Nah, itu pipa sebanyak itu gimana tuh ngerawatnya? Gimana kalau bocor? Gimana kalau ada kita menjaga supaya jangan sampai ada yang meledak atau gimana? Nah, itu ada lagi. Itu teman-teman saya insinyur-insinyur dari yang permukaan. Itu baru simple, apalagi bikin sumur, insinyur-insinyur sipil gitu ya. Jadi semua jenis bidang ilmu terlibat di dalam pengembangan wilayah Rokan. Termasuk juga mungkin teman-teman dari ekonomi, akuntansi, yang hitung-hitung duitnya nih, gitu kan, sama pengeluaran. Belum lagi teman-teman komunikasi yang bikin acara kita hari ini. Nah, itu juga semua orang terlibat Bang Tegar dalam memaksimalkan produksi Rokan. Makasih banyak Mbak Meta. Saya mungkin cocok kerja di timnya Mbak Meta. Saya ini ahli nujum juga Mbak Meta, tapi tanpa ilmu. Tanpa sertifikat ya. Tanpa sertifikat. Makanya nggak ada yang pernah nanya ke saya memang. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Meta, dijawab singkat sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan sobat-sobat PHR yang lain. Kita cukup dikenal dengan setelah Agustus ini dengan jargon masif agresif gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak Meta, kenapa pengeboran kita masif agresif? Iya, terima kasih Bang Tegar. Jadi mungkin kalau teman-teman juga ikutin berita di media ya, kita itu yang pengeboran yang cukup masif terakhir itu kalau nggak salah sekitar 2017 atau 2018. Setelah itu kita tidak terlalu masif pengeborannya dan kita mengandalkan itu tadi tuh optimisasi injeksi ataupun kerja ulang sumur supaya produksinya bisa termaintain dan terbukti kita bisa juga menahan laju produksi. Tapi itu tadi tuh kayak cerita si ember, sedotannya di sini mau sampai setengah mampus nyedotnya nggak keluar-keluar. Perlu sedotan baru nih. Sementara kan target produksi nasional tinggi ya karena kita konsumsinya
nggak ngejar nih sama produksi, kita harus butuh yang lain. Oke, kita cari nih yang belum tersedot minyaknya, titik-titik baru. Nah, itulah yang kita lakukan sekarang, besar-besaran demi mengejar bisa produksinya bisa segera memenuhi target gitu, Bang Tegar. Terima kasih banyak Mbak Meta. Jadi kita masih terus mengebor untuk meningkatkan produksi nasional ya. Amin. Oke, berarti amin. Harus confident Mbak. Mbak sendiri nggak Oh iya confident dong. Mbak. Iya Harus dong. confident. Jadi terima kasih Mbak Meta proses sharingnya. Dari tadi saya sambil mendengar Mbak Meta membaca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk gitu ya, luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk detail, cukup, menurut saya cukup sulit. Minimal saya cukup sulit menjawab ya. Nanti kita coba tes Mbak Meta bisa menjawab atau enggak. Kalau nggak bisa, masih bisa lifeline-nya ada 3 yang Mbak Meta bisa call friend, bisa 50-50, dan terakhir ask the audience ya. Jadi ask the audience di sini. Berhubung kita cuma berdua, Mbak Meta harus nanya sama saya dan saya jamin tidak bisa membantu Mbak ya. Oke. Jadi 5 pertanyaan yang terpilih, yang sudah dipilih oleh tim komunikasi kita, yang mendapatkan Rp100.000 pertama dari link aja. Coba Mbak Meta drum roll Mbak. Pertanyaan dari Mas Fadlier Will Prasetya. Permasalahan subsurface atau surface apa yang sering terjadi di wilayah Minas dan Duri? Silakan Mbak Meta. Wah, itu pertanyaannya satu baris, tapi jawabannya bisa jadi satu tesis. Karena surface dan subsurface gitu ya. Nah, permasalahannya cukup beragam gitu ya. Yang pertama, mungkin kalau dari subsurface yang kita alamin gitu biasanya adalah pasir, masalah kepasiran. Kita ini jenis reservoirnya adalah batuan pasir gitu ya. Dan pasir karena kita sudah banyak pakai pompa, pasirnya itu jadi membuat pompanya jadi run live gitu ya. Tapi itu kita biarkan aja? Enggak dong, kita sudah ada beberapa mitigasi, banyak banget improvement yang sudah kita lakukan di sini, mulai dari desain pompanya, apalagi ada rekan-rekan saya tuh yang bikin desain sendiri khusus untuk duri gitu ya. Oh, ininya dibesarin kayak tadi tuh boba, kan boba tuh naik tuh kayak pasirnya, jadi digedein. Itu bener banget Bang Tegar, itu udah kita lakuin. Jadi ukurannya ada yang kita besarin atau ukuran mana lagi yang kita kecilin supaya memastikan. Tapi tetap kan namanya kita sudah berusaha walaupun tidak jadi nol itu tidak mungkin. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lalu sudah ada improvement. Jadi itu sudah continuous improvement. Itu permasalahan yang nomor 1 dari sisi subsurface lah ya yang umum terjadi gitu. Kemudian permasalahan yang lain itu adalah itu tadi minyak berat. Jadi minyak berat itu tadi di duri ada minyak berat, tapi ada juga minyak yang namanya dia sulit mengalir tuh. Nah itu misalnya dia harus sering kita kita injeksi kimia supaya dia nggak beku di tengah jalan. Nah itu salah satu permasalahan yang ada di surface itu dari sisi pemipaan. Belum lagi challenge yang lain nih, kadang ada pencurian juga gitu ya, pencurian komponen-komponen sumur itu juga ada yang terjadi gitu. Jadi cukup beragam sih yang sering kita hadapin di lapangan. Itu salah satu contohnya aja ya. Iya. Saya ambil salah satu contoh aja. Kalau semua nanti jadi satu tesis. Buat yang nyuri sumur tadi Mbak Meta, moga-moga dia nonton supaya nggak dia coba injeksikan ke mobil ya. Nggak boleh itu. Kurang bisa gitu ya Mbak Meta ya. Tolong diolah dulu. BBM tetap beli di Pertamina ya. Betul, hidup Pertamina. Oke, pertanyaan kedua yang mendapatkan hadiah Rp100.000 dari Sawitan 3. Mantap, nih pasti pengusaha sawit. Harga sawit lagi tinggi Mbak, jadi mungkin 100.000 kecil buat beliau nih. Apa yang menjadi challenge atau tantangan terbesar dari pembukaan sumur baru? Oke, ini kayaknya nih minyak atas, ya sawit soalnya.
Oke, tantangan terbesar dalam pembukaan sumur pastinya yang pertama tuh adalah lahan. Tadi sudah saya sempat sebutkan, kita sangat erat bersisian dengan masyarakat. Nah, ini kalau benar nih sawitan ini pengusaha sawit, nah atasnya kita tuh udah masif kan, udah banyak lapangan sawit. Nah, ada lagi yang apa namanya eh, alam yang harus kita lindungin gitu. Nah, jadi kadang kita melihat oh ini lokasi ini ada minyaknya nih, tapi ini cagar alam. Tapi kan kita harus melindungi dong, kita harus patuh pada Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Kita mitigasi dengan pengeboran yang direksional atau pengeboran yang miring ataupun horizontal gitu. Itu salah satu contohnya. Terus ada lagi yang apa namanya lokasinya sekarang sudah menjadi sawit misalnya gitu ya. Nah itu juga mungkin salah satunya apa pembebasan lahan untuk lokasi sumur. Itu salah satu yang cukup challenging sih sekarang Bang Tegar, karena kita perkembangan ekonomi Indonesia cukup masif ya. Jadi kalau dulu mungkin akan lebih mudah, sekarang aktivitas ekonomi di dekat target-target produksi itu sudah lebih masif lagi. Mungkin itu tantangan yang cukup besar sekarang. Makasih banyak Mbak Meta, makin banyak komen yang masuk ya. Tadi saya baca sekilas juga. Kebagian sesaat tadi Mbak. Tadi ada yang komen moderatornya ganteng. Ternyata masih dari istri sendiri Mbak. Jadi kebahagiaan itu sirna. Oke. Pertanyaan ketiga yang mendapatkan hadiah Rp100.000 dari Deka Anggawira. Terima kasih atas insight-nya Mbak. Izin bertanya. Boleh saya izinkan? Mengingat blok rokan itu merupakan blok tua, natural declining pasti terjadi secara intens. Kira-kira strategi umum apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut supaya blok masih dinilai ekonomis? Bagus sekali pertanyaannya. Sampai saya kurang paham. Ya, mungkin saya bahasakan ulang ya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari blok rokan untuk bisa mencapai produksi? Mungkin gitu bahasa sederhananya ya. Jadi kalau saya bisa jelaskan, tadi sudah disebutkan Bang Tegar, satu pengeboran yang masif ya. Kemudian yang dilakukan yang berikutnya adalah optimisasi yang sekarang sudah ada gitu. Jadi mulai dari pengaturan injeksinya, kemudian pemilihan lapisan yang tepat, kemudian juga optimisasi dari itu percepatan well-well yang sekarang yang mati, gimana caranya supaya cepat dihidupkan gitu. Karena kan itu mengurangi produksi juga. Nah, itu juga salah satu usaha sederhana yang kita lakukan. Terlihatnya sederhana, tapi kenyataannya wow gitu. Membuat kita punya kerjaan, Bang Tegar. Kalau masalahnya sederhana, cepat selesai, saya nggak punya kerjaan dong, ya kan? Jadi ya itu. Jadi itulah mungkin strategi besar utamanya ya. Jadi mulai dari sumur baru, mengoptimisasi yang sudah ada, kemudian satu lagi mempercepat, mengurangi kehilangan produksi karena sumur mati. Baik Mbak Meta. Lanjut ke pertanyaan keempat yang mendapatkan Rp100.000. Mas Akadiwira.s. Apa yang mempengaruhi tingkat kedalaman pengeboran? Silakan Mbak Meta. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Sobat PHR. Mempengaruhi kedalamannya. Sama kayak tadi tuh, mau nusuk boba atau cendol. Mau yang bawah atau yang atasnya nih. Kadang kalau cendol kan gulanya suka di bawah tuh. Terus yang atasnya agak kurang manis. Nah, tergantung mau yang ngejar yang manisnya atau yang tawarnya. Ya, kurang lebih gitu analoginya ya. Jadi kayak mau seberapa dalam target reservoirnya, target lapisan minyaknya di yang mana. Nah, berarti kedalaman pengeboran akan mengikuti target lapisan yang akan kita kejar gitu, Bang. Oke. Kalau boba itu kan enak ya, Mbak Meta. Kalau kita mau lihat bobanya di mana atau gulanya di mana, tinggal kita angkat gelasnya gitu ya. Terus kita lihat gitu, oh kira-kira di dalaman sini gitu ya. Kalau di pengeboran minyak gitu juga nggak ya? Kita lihat dari samping juga atau gimana? Iya, kita kirim namanya Ontorejo alias ahli nujum. Itu tadi jadi yang itu kerjasama kita sama teman-teman geologis tadi yang saya bilang dukun bersertifikat ya. Jadi kita kan sudah banyak sumur juga yang sudah kita bor.
Jadi sumur 1, sumur 2, sumur 3, lapisan ketika kita ngebor sumur, kita kan ada memasukkan alat namanya logging. Logging itu dia akan mengukur jenis batuannya. Nah, dari situ juga kita akan tahu, oh minyak ini ada di lapisan ini untuk sumur A, sumur B ada di lapisan ini, sumur C di lapisan ini. Nah, dengan pendekatan keilmuan teman-teman geologi, mereka bisa ngeliat, oh berarti kalau kita nanti ngebor sumur di sisi yang sini, kemungkinan dia ada kedalaman ini gitu. Itu tuh kerjaan dukun bersertifikat tadi, Bang Tegar. Cocok, saya cocok di situ, Mbak. Cocok ya. Iya. Oke, pertanyaan kelima, terakhir yang terpilih mendapatkan Rp100.000 dari S. Paramita. Paramita, karena A-nya ada 2, Mbak Meta. Mau bertanya, apakah ada kemungkinan PHR akan menggunakan teknik injeksi surfaktan dan apa tantangannya saat ini? Silakan. Wah, ini pertanyaannya yang gimana ya? Aku cuma bisa jawab dengan 3 huruf. Iya dan iya banget. Banget. Ini jadi fokus PHR ya. Mungkin kalau teman-teman pernah baca di media juga gitu, apa yang menjadi fokus PHR. Nah, salah satunya adalah injeksi surfaktan ini. Itu menjadi fokus kita dalam waktu secepatnya kita bisa mulai menginjeksikan surfaktan untuk tadi mengejar target produksi itu gitu Bang Tegar. Jadi kalau tantangannya sekarang mungkin saat ini yang teman-teman lakukan mulai dari menyiapkan surfaktan atau zat-zat kimianya yang akan kita injeksikan, kemudian juga nanti berikutnya adalah penyiapan lokasinya, sama seperti kayak kita menyiapkan lokasi sumur baru ya, mungkin itu akan menjadi tantangan berikutnya juga untuk penerapan berikutnya. Tapi penerapan yang lainnya adalah untuk menyiapkan apa yang mau kita injekkan, kemudian menyiapkan barang yang mau diinjek alias lokasi-lokasi sumurnya. Gitu Bang Tegar. Iya, jadi surfaktan ini sendiri barulah buat saya ya gitu Mbak Meta. Mungkin bisa dibantu jelaskan cara kerjanya surfaktan ini gitu ya. Iya, kalau yang tadi kan kita ceritanya meres ya, batuannya diperes tuh, ditekan. Nah kalau sekarang ditekan udah nggak keluar lagi. Dipanasin tuh kalau yang minyaknya bisa dipanasin kayak duri bisa dipanasin. Ini dia ditekan udah nggak bisa, dipanasin nggak cocok, terus diapain? Ya udah kita cuci batunya. Itulah yang dilakukan oleh surfaktan. Jadi kita cuci batunya supaya kita injeksi kimia dengan surfaktan sehingga nanti banyak minyak yang terlepas dari yang nempel-nempel di batu itu bisa lepas gitu Bang Tegar. Itu analogi simpelnya ya. Jadi dari sumur bor itu kita injeksikan tukang cuci gitu turun ke bawah gitu ya. Ya, nanti ada di dalam yang ngelap-ngelap gitu Bang. Iya. Sama nyikat. Saya juga cocok di situ Mbak. Saya senang juga nyemplung ke sumur. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir lah ya. Saya lihat masih banyak pertanyaan bagus-bagus, cuman sayangnya waktu kita sudah habis. Mungkin di kesempatan berikutnya Mbak Meta bisa banyak membantu menjawab gitu ya. Saya lihat pertanyaannya bagus-bagus. Tapi berhubung kita sudah di penghujung acara, mungkin kawan-kawan juga pengen tahu nih, key takeaways dari Mbak Meta apa? Dari hasil hampir 1 jam kita di sini. Oke, terima kasih Bang Tegar. Aku ngarep dari tadi sambil lihat narasumbernya cantik, ternyata nggak ada ya. Yang ada moderatornya ganteng terus nih, aku kalah. Iya. Padahal itu istri saya aja tuh Mbak. lipstick, ya. Oke, key takeaways-nya mumpung kita di Tanah Riau ya, saya sampaikan dalam sebuah pantun. Ikan baung, ikan sepat, dikumpulkan anak dalam penambat. Walau rokan sudah ada sejak 1924, tenang sayang, cadangan minyak masih mengkilat-kilat. Bagus sekali Mbak Meta. Jadi obrolan of the day ini akan menjadi, saya bilang program rutin ya, dari PHR. Betul. Setiap 2 minggu. Jadi buat rekan-rekan sobat-sobat PHR yang punya topik menarik yang pengen dijadikan tema OOTD, silahkan ditulis di kolom chat. Nanti akan kita kumpulkan dan kita jadikan, kita schedulekan
tema-tema tersebut untuk ada di obrolan of the day berikutnya. Jadi langsung tuh, cantik banget Mbak Meta, cantik. Wah, bagus. Saya juga Aku langsung seharusnya tadi pengen, gitu ya. aku langsung pengen bilang fallback dong kakak gitu ya. Tapi Ini buat ini ya, buat sobat PHR, aku iklan dikit dong. Kalau misalnya ada yang tertarik ya, ini kan masih 101, masih pengenalan Rokan, masih kulit-kulitnya banget gitu ya. Banyak hal yang bisa diceritakan dari Rokan. Komen dong, maunya yang mana gitu. Bisa misalnya tentang itu abang-abang ganteng yang tiap hari di lokasi itu ngapain aja gitu. Ya komen misalnya, atau misalnya tadi katanya udah pakai drone gitu, pakai digital, katanya uyut-uyut kekinian tuh Rokan itu ngapain bikin digitalnya gitu. Atau yang kayak tadi tuh ahli nujum sertifikat itu gimana sih ceritanya? Komen dong gitu ya biar nanti bisa dipanggil ahli nujumnya. Iklan atau kok dikit. katanya kerjanya banyak kok masih bisa gitu ya, IG live jam 4 sore gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Meta dan Sobat PHR ya. Sebagai moderator saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata, terutama dalam bercanda ya Mbak Meta. Berhubung kita berada Sama-sama ya. di tanah Melayu nih, kurang pas kalau nggak saya tutup dengan pantun ya. Jadi, Silakan. ikan hiu makan tomat, thank you so much. Aku juga Sampai dong. jumpa di Aku balas acara boleh obrolan of nggak? the day. Aku Boleh, balas boleh. boleh Silakan nggak? Mbak Meta. Beli hiu di pekan. I love you Rokan. Terima kasih Mbak Meta. Jangan lupa kita tetap jaga kesehatan, patuhi protokol. Kita masih di masa pandemi, selalu memakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa berolahraga. Khusus untuk fans Tegar Nation, terpaksa saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Makasih semua. semua Sobat THR.